Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PTI 18B. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rida Nabila. Saya Viko Nugra. Saya Faizal Indarianto. Kami akan mempresentasikan hasil paper semantik web kami. Judul paper kami adalah implementasi web semantik pada aplikasi pencarian kafe untuk remaja di Kota Malang. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, sehingga dalam segala aktivitasnya kita seringkali dimudahkan dengan inovasinya. Inovasi teknologi yang dapat kita rasakan saat ini adalah inovasi di bidang internet. Permasalahannya adalah remaja seringkali identik dengan orang yang menghabiskan waktunya lebih banyak di luar rumah, baik belajar, makan, minum, bermain, dan lain-lain. Mereka lebih asik main di luar bersama teman-temannya daripada di rumah karena merasa kalau di luar rumah itu mereka lebih senang kayak gitu. Terus kegiatan tersebut tentunya harus ditunjang dengan suatu kemudahan dalam pencarian, terutamanya dalam hal mencari tempat untuk ngopi bahasanya. Maka dari itu, kami mempunyai ide untuk membuat aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan para remaja untuk mencari kafe berdasarkan harganya, berdasarkan tempat yang paling dekat, terus berdasarkan populer. Kemudian jadi di aplikasi tersebut remaja udah nggak bingung lagi harus ngopi di mana. Jadi remaja, para muda-mudi ataupun bisa kalangan orang tua juga bisa cari di aplikasi tersebut kafe mana yang cocok untuk digunakan sesuai kebutuhannya. Kemudian lanjut dasar teori, di sini ada yang pertama semantik web. Semantik web adalah perpanjangan dari World Wide Web melalui standar yang ditetapkan oleh W3C. Sekarang prinsip web semantik disebut-sebut akan muncul pada web 3.0, generasi ketiga dari WWW. Teknologi web semantik ini antara lain ada RDF, OWL, dan SparkPL. Tujuan semantik web adalah membuat data internet dapat dibaca oleh mesin. Web semantik mampu memahami makna dari sebuah kata. Kemudian ada RDF, yang merupakan bahasa yang digunakan untuk mempresentasikan metadata. RDF mendukung interoperabilitas antar aplikasi yang mempertukarkan informasi yang bersifat merchant understandable di web. Semantik web terdiri dari data yang ditulis dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin seperti RDF. Kemudian ada pengertian kafe sendiri. Kafe sendiri menurut Dictionary of English Language and Culture, Longman adalah restoran kecil yang melayani atau menjual makanan ringan dan minuman. Kafe biasanya digunakan orang untuk relax. Istilah kafe berasal dari bahasa Prancis yang secara harfiah artinya minuman, kopi, namun digunakan sebagai nama tempat di mana orang-orang berkumpul atau sekedar bersantai untuk melepas lelah sehabis beraktivitas. Kemudian perancangan bisa dilanjutkan. Untuk yang selanjutnya ada di bab 3 perancangan. Jadi aplikasi yang kami desain, yang kami buat prototipenya, sebagian besar itu ada di halaman awal dan juga ada fitur yang paling digunakan juga ada di fitur pencarian sekitar. Jadi desain yang kami buat itu ada di home sama di tab sekitar. Nah, untuk selanjutnya juga nanti bisa kita tambahkan fitur terkait promo, ada terkait tentang pengembang. Jadi bisa kita kembangkan lagi. Untuk selanjutnya ada RDF Turtle. Jadi untuk sintaknya RDF Turtle seperti ini. Jadi prefix web google.co.id, maps, search, cafe. Jadi kita cari cafe di web tersebut, kita prefixkan ke GMPS. Nah, untuk penjelasan sintaknya sendiri, jadi di sini dari GMPS Cafe dari aplikasi ini tuh mempunyai kelas di tempat. Jadi tempat kita akses dari Google Maps,
kita integrasikan ke cafe. Dan bawahnya juga, cafe juga mempunyai kelas dari menu dan jarak. Jadi antara tempat, menu, dan jarak itu kita integrasikan dari Google Maps ke aplikasi kita, cafe. Untuk selanjutnya, di sini ada GMPS tempat, yang GMPS tempat tadi diperoleh dari Google Maps. Dan menu juga kita peroleh dari Google Maps, dan jarak juga kita peroleh dari Google Maps. Baik, untuk selanjutnya terdapat RDFS, di mana ini merupakan RDF skema. Jadi di sini kami membuatnya dengan seperti ini. Dengan kami mempunyai 4 kelas, seperti yang kelas sudah dijelaskan tadi. Itu terdapat kelas tempat, dan menu, dan jarak, di mana masing-masing kelas tersebut memperoleh datanya dari Google Maps, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya terdapat data SparkQL. SparkQL untuk aplikasi kami seperti ini, yaitu untuk trafficnya kita ambilkan dari Google Maps yang sudah melakukan searching pada cafe, lalu melakukan select cafe, di mana Google Maps ini yang bertipe RDF cafe itu menyeleksi informasi sesuai dengan apa yang kita minta. Misal yang kita minta di situ terdapat 3 kelas, yakni ada kelas tempat, ada kelas jarak, dan ada kelas menu. Dan untuk selanjutnya, model pengembangan aplikasi. Untuk model pengembangan aplikasi sendiri, dikarenakan aplikasi Cafe.in ini, Cafe.in, dirancang dengan menggunakan model pengembangan prototype, jadi masih terdapat banyak kekurangan, seperti halnya dapat dikembangkan lagi di bagian promo dan pengembang seperti tadi. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, untuk selanjutnya ada di bab keempat pembahasan. Nah, di sini terkait implementasi di prototype tadi. Jadi seperti yang saya jelaskan, fitur utamanya itu berada di home dan juga di sekitar. Nah, untuk di home sendiri, di sini ada list populer. Jadi populer di sini mengambil tempat-tempat yang direkomendasikan berdasarkan feedback yang didapat dari pelanggan yang pernah mengunjungi di kafe-kafe sebelumnya. Jadi feedback di sini akan menentukan mana kafe yang populer, mana kafe yang paling sering diminati. Yang selanjutnya juga ada list terdekat. Jadi berdasarkan jarak yang diambil dari data yang sudah dianalisis itu kita tentukan jarak terdekat antara kafe dengan pelanggan yang sedang berada di lokasi tersebut. Dan selanjutnya juga ada jarak yang paling dekat dengan pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya ada di tab sekitar. Jadi di tab sekitar tersebut itu bisa melakukan pencarian dari lokasi yang ada di tempat pelanggan tersebut untuk menentukan lokasi-lokasi mana sih yang ada di sekitar dari pelanggan tersebut. Jadi kita bisa tahu di mana aja kafe tersebut berada. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kesimpulan dari paper ini yaitu web berbasis semantik adalah suatu jaringan yang mampu memahami tidak hanya makna dari sebuah kata dan konsep, namun juga hubungan logis di antara keduanya. Sehingga suatu web dapat menghasilkan informasi yang sesuai dan diinginkan oleh pengunjung website tersebut. Kemudian kesimpulannya kedua, penerapan web semantik dalam aplikasi web Cafe.in diharap dapat memudahkan kalangan muda maupun tua dalam mencari kafe sesuai dengan keinginan mereka, dikarenakan kafe merupakan suatu tempat berkumpul dan bercengkrama dengan sesama. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.